Jumpa dengan saya pada mata pelajaran IPS Bapak Dwianto. Sebelumnya, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara untuk memperbesar peta, diantaranya adalah dengan grid, dengan alat pantograf, atau dengan cara memakai alat ograf. Yang akan kami jelaskan di sini adalah bagaimana cara memperbesar peta menggunakan grid atau baris. Adapun alat yang dipersiapkan yaitu atlas. Yang kedua adalah penggaris. Tiga adalah pensil. Kemudian penghapus. Kemudian pewarna. Kalian bisa menggunakan warna macam-macam dan kertas gambar. Ini pakai kertas gambar. Nah, atau ini saya pakai kertas HVS. Baik, untuk pertama-tama yang harus kita lakukan di dalam pembuatan peta, memperbesar peta itu adalah langkah berikutnya adalah memilih pulau yang akan diperbesar. Ya. Apakah ini pulau Kabupaten Nias? Syaratnya begini, dalam pulau ini, gambar pulau di peta ini harus ada yang namanya skala. Nah, skalanya ada di sini. Harus ada skalanya. Ada pulau-pulaunya, ada skalanya. Lalu kita mengambil lagi pulau yang lain. Misalnya Pulau Ranai, ya, Pulau Ranai ini, Ranai. Kita nanti ambil ini garisnya berapa? Di sini misalnya 4 cm. Terus tingginya berapa? 4 cm, ini 4 kali 4 ya. Terus kita lihat skalanya. Dan seterusnya kita ambil pulau-pulau yang ada di Indonesia sesuka kita. Ya, dari pulau laut dan pulau sebuku ini saya mengambil jarak di sini 5 cm. 5 cm. Sedangkan yang bawah di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 cm. Nah, ini kita langsung buat grid. Kalau Anda ingin atlasnya tidak rusak, kalian bisa fotokopi tapi tidak perlu diperbesar. Ini kita buat garis berurutan senti tadi untuk memudahkan nanti kita menggambar di medan gambar yang kita telah buat. Nah, setelah kita beri grade gambar kotak-kotak semacam ini, Pak, ini kok katut ini kok ikut di sini di pulau ini. Ya biarkan apa adanya semacam itu, nanti kita gambar juga yang ini, tapi kita nanti warnai putih. Yang sini adalah warna yang kita ambil, yaitu pulau laut dan pulau sebuku. Ini termasuk pulau-pulau kecil ini nanti kita gambar juga. Nah, setelah ini kita buat, kita sudah sepakat tadi ukurannya adalah 5 kali 9. Baik, tadi kita sudah sepakat bahwa di sini kita tentukan ini lebarnya 5 dan panjangnya 9 cm. Maka kita akan pindah ke kertas tugas kita. 5 kali 9 ya. Yang 9 ini kita lihat ukuran panjang kertas kita berapa ya. Setelah dikurangi 2 cm 2 cm, ini ternyata ada 29. Nah, 29 itu diambil 27, maka masih ada 2 cm. Maka dari tepi kita ambil supaya tengah itu ya kita kurangi 1 cm. Kita masuk 1 cm dulu dari sini, 1 cm. Terus nanti kita ukur 3 dan seterusnya. Ini 1 cm. Kemudian ini kita kurangi dulu 1 cm ini. Terus kita ambil 3 sampai pas 27. Nah, kelipatan 3.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ya, begitu pula yang bawah. Oke, pada prinsipnya ini tadi kan 5 itu kan kali 3 berarti panjangnya ini 15. Satu kolomnya ini 3 cm. Jadi 5 kali 3 15. Nah, satu kolom 3 cm. Ini juga satu kolom 3 cm. 9 kali 7 27. Pada prinsipnya bagaimana caranya tuh gambar tuh ada di tengah. Ya, dari tengah begini, ini 15 lebarnya, panjangnya 27. Nah, setelah itu kita akan tulisi angka seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ya. Terus ini kita gambarkan seperti yang ada di ini. Misalnya ini kan gambar di ujung ini kan ada di kolom 2, 5 dan 2. Maka kita juga ambil sini 5 dan 2. Bentuknya seperti apa kita turun aja. Nah, kita ikuti seperti yang ada di gambar. Ini ada di 1, 2, 3, 4. Ini juga harus ada di kolom 4. Hasilnya sama seperti ini. Ini 4, ini 4, ini 4. Ini pas ujung, ini pas ujung. Di sini. Tuh sebelahnya juga sama. Ini yang ini kita gambar di sebelah sini. Nah, ini kira-kira di sini. Nah, ini pas tengah, terus ini. Ini lurus garis, agak keluar dikit. Nah, terus ini dari sini. Oke, setelah gambar jadi, kemudian bersihkan garis-garis yang ada di gambar yang tidak perlu atau dianggap mengganggu. Garis-garisnya ini dihilangkan sebelum diwarnai. Untuk penggaris tepi nanti bisa ditimpa dengan garis spidol. Kemudian setelah garis-garisnya dihilangkan, kita akan mewarnai berdasar gambar. Seperti yang tampak pada sini, ini adalah warna hijau. Ini kita samakan, saya punya warna 2 yaitu hijau muda dan hijau tua. Maka ini yang saya pakai, yang hijau ini pakai hijau tua, misalnya begini. Seperti pola yang kita buat tadi. Oke, sementara dicat dulu untuk membedakan dulu.
Nanti kita tinggal menemui gambar. Ini tinggal meratakan. Kalau sudah diblok, ini lebih mudah meratakannya. Ini terus ini masih ada nih. Berarti yang ini. Dan seterusnya. Ini warna coklat. Oke, setelah kita mengarsir, mengblok semua gambar peta yang telah kita buat tadi, ya, maka tibalah saatnya kita melengkapi gambar peta yang kita buat. Yang pertama itu adalah tentang identitas peta. Ya. Ini karena ini adalah saya menggambar peta pulau laut, maka ini saya tulis pulau laut. Dan yang satunya adalah pulau Sebuku. Simbol-simbol lain dilengkapi juga seperti sini ada pelabuhan, karena di sini ada pelabuhan. Ini saya tulis pelabuhan, sama ini juga ada kota baru, ibu kota dari pulau yang ada di sini, yaitu kota baru. Kemudian ada bandara, ada tulisannya bandara di sini kan, simbol bandara. Ini saya tulis juga simbol bandara. Ini juga ibu kota yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian ada jalan raya, kemungkinan ini jalan raya. Terus pulau-pulau kecil ini sebaiknya kalau di gambar peta ada, maka ini dilengkapi juga. Jangan lupa untuk skalanya juga ditulis. Karena ini perbesarannya adalah 3 kali tadi, maka peta yang sini yang semula adalah 1/1.200.000 dengan perbesaran 3 kali, berarti skalanya kita bagi 3. Kalau perbesaran 4 kali ya kita bagi 4. Kalau perbesaran 2 kali ya kita bagi 2. Maka ini 1.200.000 dibagi 3 sama dengan 400.000. Jadi skalanya 1/400.000. Kemudian judul peta, ini peta apa? Maka ini ditulis di sini, yaitu
pulau laut dan pulau sebuku di Kalimantan Selatan. Kenapa kok saya tulis Kalimantan Selatan? Karena pulau ini agak kecil, mungkin kurang terkenal, sehingga saya harus mencantumkan Kalimantan Selatan. Kemudian juga dibuat arah utaranya mana, mungkin dilengkapi juga ini nama lautnya apa, ini nama selatnya apa, ya batas-batas wilayah ini juga harus dilengkapi. Dan kalian bisa mengembangkan yang lain dari ini, mungkin dengan legenda yang dibuat di pojok sini. Ini skalanya harusnya di dalam, karena saya tulis itu tidak bisa di sini, maka saya cantumkan di luar. Kalian tidak boleh meniru saya, harusnya di dalam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi pengembangan IPS, terutama dalam pembuatan peta, perbesaran peta. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam.